Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita lanjut di fasal yang pertama, alamat i'rab isim. Untuk jenis isim jam'ul muannats salim. Ya, jam'ul muannats salim. Alamat rafa untuk isim yang berjenis seperti ini, jamak muannats salim, dhammah. Contohnya dakhalat al-muslimatu. Dakhalat al-muslimatu. Telah masuk al-muslimatu. Seumpama dakhalatil muslimatu al-masjidah. Oh ya. Ini potongan jumlah saja. Nah, al-muslimatu, ya, apa i'rabnya? Apa i'rabnya? Marfu. Apa alamat rafa'nya? Dhammah. Mengapa dhammah? Karena dia jamak muannats salim. Kemudian alamat nasabnya kasrah. Contohnya akramallahu al-muslimati. Ya. Akramallahu al-muslimati. Akramah fi'il bab apa ini? Bab apa? Af'ala. Tambahannya mana? Hamzah. Huruf aslinya ka, raf, ra dan mim ya. Akramallahu, apa artinya akramah? Memuliakan. Allah memuliakan al-muslimati. Ya, kaum muslimat. Nah, al-muslimati, apa alamat apa i'rabnya? Mansub. Apa alamat nasabnya? Kasrah. Ya. Kenapa kasrah? Karena dia jamak muannats salim. Adapun alamat jarnya apa? Kasrah. Sama ya. Contohnya zadallahu syarafan 'alal muslimati. Zadallahu, Allah menambahkan, ya, syarafan, kemuliaan. 'Alal muslimati. Al-muslimati. Apa i'rabnya? Apa alamat jarnya? Mengapa kasrah? Karena dia jamak muannats salim. Kemudian jenis fi'il, jenis isim jam'ut taksir. Apa itu jam'ut taksir? Isim yang menunjukkan lebih dari 2 orang, yang bentuknya tidak beraturan. Ya. Untuk mudzakkar masuk padanya untuk mudzakkar dan muannats. Ya. Tidak ada pengkhususan padanya. Apa alamat rafa'nya? Dhammah. Alamat nasabnya apa? Fathah. Ya. Alamat jarnya apa? Kasrah. Dia persis dengan isim mufrad. Paham ini? Kemudian al-asma'u al-khamsah. Al-asma'ul khamsah, isim-isim yang 5. Apa itu? Abu, akhu, hamu, hu, dhu. Adapun alamat rafa'nya apa? Waw. Ya. Alamat rafa'nya apa? Waw. Lihat di papan. Ja'a Abu Zaidin. Telah datang si Abu Zaid. Nah. Lihat Abu, apa i'rabnya Abu? Apa i'rabnya? Marfu. Apa alamat rafa'nya? Bukan dhamma lagi. Bukan dhamma lagi. Dan bukan alif lagi. Tapi apa? Waw. Mengapa waw? Karena dia jamak, karena dia isim al-asma'u al-khamsah. Paham ini? Kemudian alamat nasabnya apa?
alif. Contohnya sabbal fasiqu aba zaidin. Sabba, apa dia ini? Sabba. Apa dia ini? Fi'il. Apa jenis fi'ilnya? Fi'il mudhaf. Teman-temannya madda, marra, apalagi jalla, dalla, dhalla. Ya, sabbah. Apa artinya sabbah? Mencela, ya. Ya, sabbal fasiku, al-fasiku, orang fasik itu ya telah mencela orang fasik itu Aba Zaidin. Ya. Lihat di papan. Sabba al-fasiku Aba Zaidin. Sabbal fasiku, al-fasiku apa i'rabnya? Marfu. Apa alamat rafa'nya? Dhammah. Mengapa dhammah? Isim mufrad. Ini sudah lewat tadi. Syahid kita di sini. Aba. Apa i'rabnya apa? Mansub. Apa alamat nasabnya? Alif. Mengapa alif bukan fathah, bukan ya? Karena dia termaksud dari al-asmaul khamsah. Jangan bilang ya, karena dia al-asmaul khamsah. Itu salah. Karena dia termaksud dari al-asma'u al-khamsah. Ya. Nah, adapun alamat jarnya apa? Iya. Ya. Contohnya safarat tilmidu ila Abi Zaidin. Safara. Apa dia ini? Isim fi'il harf. Fi'il. Fi'il apa? Fi'il madhi. Bab apa dia ini? Fa'ala, safara. Tambahannya mana? Huruf aslinya sin, fa, ra. Paham ya? Safarat tilmidu, telah bersafar tilmid, ya, pelajar itu, ila Abi Zaidin, ke Abi Zaidin. Ila ya Abi Zaidin. Lihat syahidnya Abi. Apa i'rabnya Abi? Majrur. Apa alamat jarnya? Iya. Kenapa bukan kasrah? Kenapa bukan yang lainnya? Mengapa? Karena dia termaksud dari al-asmaul khamsah. Ya, majrur dengan alamat iya. Lihat ya. Abu Zaidin. Aba Zaidin ketika dia mansub. Abi ketika dia majrur. Paham ini? Kemudian mamnu' min as-sarfi, jenis yang terakhir mamnu' min as-sarf. Apa alamat rafa'nya? Dhammah. Ya. Contohnya saqata Marwanu. Telah jatuh Marwan. Nah, Marwanu, apa i'rabnya? Marfu. Apa alamat rafa'nya? Dhammah. Mengapa dhammah? Karena dia mamnu' min as-sarf. Ya, paham ya? Nah. Apa ilahnya dia mamnu' min as-sarf? Alif dan nun dan alam. Ya. 6. Alamat nasabnya apa? Fathah. Contohnya daraba Aliyun Marwana. Ali memukul Marwana. Marwana, apa i'rabnya? Mansub. Ya. Apa alamat nasabnya? Fathah. Mengapa fathah? Karena dia mamnu' min as-sarf. Paham ya? Jadi Marwanu, bukan Marwanun. Marwana dan bukan pula Marwanan. Ya. Enggak boleh ditanwin dia. Ini dia mamnu' min as-sarf. Alamat jarnya apa? Fathah juga, sama dengan alamat nasabnya. Ingat ini, alamat nasab dan alamat jar untuk mamnu' min as-sarf fathah sama. Saron nasu ila Marwana.
Apa artinya saro? Berjalan. Berjalan di malam hari. Berjalan di malam hari. Saron nasu ila Marwana. Manusia berjalan ke Marwan. Yakni menuju ke Marwan. Marwana. Apa i'rabnya Marwana? Majrur. Apa alamat jarnya? Fathah. Bukan Marwan ya, Marwana. Mengapa bukan kasrah? Mengapa bukan Marwani? Karena dia mamnu min as-sarf. Paham ini? Catatan, dhammah, fathah dan kasrah adalah tanda asli bagi rafa, nasab dan jar. Ya. Jarnya suatu isim. Adapun tanda-tanda lainnya maka ia hanyalah tanda cabang dan wakil bagi tanda-tanda asli tersebut. Untuk seluruh jenis isim, kesimpulan untuk seluruh jenis isim atau untuk alamat rafa isim, dhamma adalah alamat asli. Paham ya? Alamat asal dia. Asal untuk isim yang marfu. Adapun alamat asal untuk isim yang nasab adalah fathah. Yang lainnya itu alamat cabangnya apa? Fathah muqaddarah, iya, waw, ndak alif. Paham ya? Adapun alamat asal alamat jar untuk isim apa? Kasrah. Adapun alamat-alamat yang lainnya dia hanyalah apa? Cabang. Ya. Apa alamat-alamat yang lainnya? Kasrah muqaddarah, iya, ya. Fathah. Paham ini? Ya. Sekarang kita berpindah ke fasal yang berikutnya, fasal yang kedua. Al-faslu tsani, fasal yang kedua. Al-asma'u al-marfu'atu. Isim-isim yang marfu. Isim-isim yang marfu, yang dirofa. Ya, para ulama nahu telah menerangkan bahwa isim-isim marfu ada tujuh secara global. Isim-isim mansub ada berapa? 12. Dan isim-isim majrur ada 3. Untuk lebih memahaminya, perhatikanlah tabel berikut ini. Lihat al-asma'ul marfu'ah. Ya. Al-asma'ul marfu'ah. Ya, lihat bagian yang pertama al-asma'ul marfu'ah. Isim-isim yang dirofa. Coba perhatikan. Rofa, nasab, ya, rofa atau marfu, nasab atau mansub, jar atau majrur, ini hanyalah istilah untuk nama kelompok. Paham ini? Lihat untuk contohnya untuk isim marfu. Ya, lihat, ini nama kelompoknya saja ya. Apa ya? Isim-isim apa saja yang digolongkan masuk di isim marfu? Yang pertama fa'il. Nah, isim fa'il. Bukan isim fa'il ini ya. Fa'il. Kedudukan ini dalam kalimat. Ya, fa'il. Ini dia anggota-anggotanya, fa'il, naibul fa'il. Apa artinya naibul fa'il? Pengganti fa'il. Al-mubtada yang diterangkan, al-khabar yang menerangkan. Ya. Isim kana au akhawatiha, isim kana atau saudari-saudarinya. Yang keenam khabar inna au akhawatiha, khabarnya inna atau saudari-saudarinya. Yang ketujuh at-tawabi, pengikut untuk isim yang marfu, na'at, taukid atau badal. Ini nanti akan dirinci ya satu persatu. Fa'il bagaimana hukumnya? Ini kedudukan dalam kalimat dia. Coba perhatikan. Ja'a Muhammadun.
Lihat di papan semua. Sekarang kita rubah soalnya, pertanyaan yang tadi itu, yang 3 soal. Apa itu, apa i'rabnya, apa alamat rafa'nya, dan mengapa? Iya. Paham ini? Kita rubah ini ya. Lihat, ja'a Muhammadun, telah datang Muhammad. Ya. Mana telah datang fi'il, kata kerja. Kata kerja pasti ada apanya? Ada pelakunya. Tidak mungkin kata kerja itu terjadi dengan sendirinya. Pasti ada yang mengerjakannya. Paham ya? Mana yang mengerjakan fa'ilnya? Fi'il datang. Hah? Muhammadun. Maka Muhammadun di sini dia berkedudukan sebagai fa'il. Budi bermain bola. Mana fa'ilnya? Budi. Paham ini? Nah. Muhammadun dia sebagai fa'il. Kedudukannya sebagai fa'il. Sekarang kita aplikasikan dalam bentuk pertanyaan. Pertanyaan pertama. Catat pertanyaan pertama. Apa i'rabnya? Apa i'rabnya? Kita aplikasinya, apa i'rabnya Muhammad? Ya. Apa i'rabnya? Apa i'rabnya Muhammad? Jawabannya apa? Marfu. Lihat dia, marfu. Ya. Marfu. Pertanyaan yang kedua. Apa kedudukannya? Apa kedudukannya? Sudah? Jawabannya apa? Sebagai fa'il. Fa'il. Ya. Yang ketiga, apa alamatnya? Dalam kurung rafa, nasab, dan jar. Apa alamatnya? Dhammah. Pertanyaan nomor berapa itu? Pertanyaan keempat apa? Mengapa demikian? Mengapa demikian? Ya, ini mengapa dhammah? Apa jawabannya? Karena dia isi mufrad. Ini untuk mengi'rab isim, ya, kita berlakukan 4 pertanyaan ini. Paham ya? Kita sepakat ya? Sepakat? Iya. Kita berlakukan 4 pertanyaan ini. Apa itu pertanyaan pertama? Apa i'rabnya? Jawabannya apa? Marfu atau mansub atau majrur? Iya. Pertanyaan yang kedua, apa kedudukannya? Jawabannya apa? Ini dia. Fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar, isim kana akhawatiha, khobar inna aw akhawatiha. Khobar kana lanjut di isim mansub, khobar kana aw akhawatiha, isim anna aw akhawatiha, maf'ul bih, maf'ul mutlak, maf'ul li ajli, maf'ul ma'ah. Lanjut di isim majrur, masbuk bi harfil jar, mudhaf ilai at-tawabi lil ismil majrur. Ini jawabannya semuanya. Paham ya? Ada berapa semua ini? Semua ini 7.
22 22 22 pilihan. Paham ya? Untuk apa i'rabnya 3 pilihan. Apa itu? Rafa, mansub, dan majrur. Apa kedudukannya? Ada 22 pilihan. Paham ini? Pertanyaan ketiga apa? Apa alamatnya? Ya. Apa alamatnya? Ada berapa alamatnya? Nah, ini ya, banyak. Dhamma, fathah, apalagi kasrah. Untuk isim rafa dhamma, dhamma muqaddar ada, alif, waw. Ya. Untuk isim mansub alamatnya apa? Fathah, fathah muqaddar, ya, alif. Untuk isim majrur alamatnya apa? Ada kasrah, kasrah muqaddarah, ya, kasrah dan fathah. Ini pilihannya. Paham ini? Ini gunanya bagannya. Ya, diaplikasikan di 4 pertanyaan itu yang kita telah sepakati bersama. Ya. Untuk kita sekarang berpindah ke fase yang berikutnya, fase yang ketiga. Al-faslu tsalits, fasal yang ketiga. Al-asma'u al-marfu'ah. Isim-isim yang dirofa. Ya. Ini sekarang di fasal ini akan dijelaskan hukum-hukum. Bagaimana cara, ya, bagaimana hukum isim-isim marfu yang 7. Ya, ada berapa isim marfu? Ada 7. Yang pertama apa? Mubtada. Apa artinya mubtada? Yang diawali atau yang diterangkan. Yang kedua khobar. Apa artinya khobar? Ya, penerang atau yang menerang, yang menerangkan. Yang ketiga isim kana au akhawatiha, nanti akan datang penjelasannya. Yang keempat khabar inna au akhawatiha. Yang kelima al-fa'il. Apa maknanya al-fa'il? Pelaku. Ya, subjek. Pelaku atau subjek. Yang keenam naibul fa'il, pengganti fa'il. Ya. Yang ketujuh at-tawabi' lil ismil marfu', pengikut-pengikut untuk isim marfu. Di sini ada 4. Yang pertama an-na'at, apa artinya? Sifat. An-na'at atau sifat. Yang kedua at-taukid, ya, penguat. Yang keempat al-'athaf. Apa artinya al-'athaf? Kata ya, atau penyambung. Penyambung. Yang keempat untuk tawabi badal. Apa artinya al-badal? Pengganti. Paham ini? 7 isim-isim yang marfu ini di sini di bab ini, di fasal ini akan dijelaskan rinciannya. Akan dijelaskan apanya? Rinciannya. Sekarang untuk rincian untuk isim marfu yang pertama al-mubtada. Sekarang kita baca. Nah, al-mubtada. Coba perhatikan al-mubtada. Nanti insyaallah praktek baca kitab kita, insyaallah ba'da isya. Pada praktek itu antum akan melihat dan sering mendapati mubtada padanya. Di kitab manapun. Di nusus Arabiyah, ya, Al-Qur'an, hadis,
Apalagi taklifat para ulama di syair-syairnya orang Arab, mubtada banyak terdapat. Paham ya? Makanya penting ya antum harus tahu persis bagaimana pembuatan mubtada dan khobar. Ini mubtada dan khobar. Iya, mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar bagikan dua sayap dia untuk burung. Apabila tidak ada satunya, tidak bisa terbang. Salah satu dari kedua yang tidak ada, tidak bisa terbang. Bukan jumlah namanya. Paham ya? Iya. Kita baca yang pertama, al-mubtada. Al-mubtada, mubtada secara bahasa artinya yang diawalkan. Isim apa ini mubtada? Kalau kita tinjau di ilmu sorofnya, dari ilmu sorofnya, isim apa? Isim apa? Isim maf'ul. Berwazan apa dia? Muf, la, mubtada. Wazan apa dia ini? Mufta'alun. Berarti fi'il madhinya apa? Ibtada'ah. Yabtadi'u ibtida'an, mubtadi'un mubtada'un. Apa artinya ibtada'ah? Memulai. Mubtada'un yang dimulai. Paham ini? Makanya disebutkan sini mubtada secara bahasa artinya yang diawalkan atau yang dimulai, sama. Diawalkan, dimulai, sama. Ya. Disebut demikian karena karena memang ia adalah isim yang terletak di awal jumlah atau kalimat. Paham ini? Karena letaknya selalu di depan. Ya. Di sadrul jumlah ya. Sadrul jumlah, di awal jumlah. Kemudian mubtada, coba perhatikan, mubtada tak akan sempurna maknanya. Ya. Mubtada tidak akan sempurna maknanya kecuali ia disertai oleh khobarnya. Di garis bawah itu khobar. Ayo di garis bawah. Ya. Kemudian mubtada tak akan sempurna maknanya kecuali ia disertai oleh khobar. Dalam membentuk jumlah yang berfaedah atau jumlatun mufidah. Atau jumlatun mufidah. Garis miring al-kalam. Ayo garis miring al-kalam. Apa definisinya al-kalam? Sesuatu yang terdiri dari dua kata atau lebih yang memiliki makna yang dengannya orang yang berbicara boleh diam setelahnya. Ini dia al-kalam atau jumlatun mufidah. Kenapa diam? Sudah bisa dipahami karena jumlahnya berfaedah. Ini namanya jumlatun mufidah. Jumlah yang berfaedah, dipahami maknanya. Paham? Karenanya contoh dan rincian seputar mubtada kami tangguhkan dalam pembahasan khobar. Nanti akan jelaskan di khobar. Paham ini? Kalau seumpama dapat baca kitab, ayo, seumpama baca kitab. Ya. Dapat awal kalimat, awal jumlah. Ada isim di awal jumlah. Apa dia? Mubtada. Mudah sekali caranya. Tidak tersembunyi di mana? Tidak. Dia terletak di mana? Di awal jumlah. Ya. Yang kedua khobarnya. Khobar. Sebelumnya mubtada. Ya, mubtada untuk memudahkan pembelajaran nanti kita akan rumuskan dengan huruf mim. Huruf apa? Mim. Mim menunjukkan apa? Mubtada. Sepakat ini?
Adapun khobar, ya untuk memudahkan pembelajaran kita rumuskan dengan apa? Huruf kho. Sepakat? Ya. Supaya saya tidak capek menulis. Ya. Cepat juga selesai kitabnya. Ayo kita baca al-khobar. 6. Al-khobar secara bahasa artinya berita. Khobar secara bahasa apa? Berita. Dia disebut demikian karena ia ibaratnya berita yang menjelaskan mubtada. Berita yang menjelaskan mubtada, penerangnya mubtada. Para ulama nahwu mendefinisikan khobar bahwa ia adalah sesuatu yang menyempurnakan makna mubtada. Ayo garis bawah ini. Sesuatu yang menyempurnakan makna mubtada. Sesuatu apa? Yang menyempurnakan makna mubtada. Maka dengan adanya khobar, ya, maka makna mubtada menjadi sempurna. Contohnya di sini. Dari papan. Contoh yang pertama. At-talibu mujtahidun. Ya, pelajar itu bersungguh-sungguh. Paham ini? Di ilmu nahwu, ya inti dari ilmu nahwu. Kita kembali ke definisi ilmu nahwu. Apa definisinya ilmu nahwu? Kaidah-kaidah dia adalah ilmu. Kaidah-kaidah yang dengan kaidah-kaidah tersebut kita mengetahui apa? Kedudukan sebuah kata pada kalimat. Apa maksudnya kedudukan? Kalau dalam bahasa Indonesia namanya apa? Subjek, predikat, objek, kata keterangan, yang diterangkan, yang menerangkan, dan lain-lain. Sifat, paham ya? Kata sambung dan lain-lain. Paham ini? Hanya untuk menentukan apa? Kedudukannya. Ya. Nah, ayat di papan. At-talibu mujtahidun. Ayo baca. At-talibu mujtahidun. Lihat di sini. Di ilmu nahwu
Kita fokusnya kemana? Hah? Kemana? Kedudukan kalimat. Dan kedudukan kalimat itu ditentukan dengan apa? Harokat akhirnya. Paham ini? Sekarang at-talibu mujtahidun. Lihat talibu. At-talibu dia sebagai apa? Khabar atau mubtada? Mubtada. Sekarang kenapa antum vonis dia sebagai mubtada? Apa dalilnya antum? Dalilnya antum apa? Karena yang pertama dia isim. Yang kedua terletak di awal jumlah. Paham ini? Fokus dia tanpa diragukan. Dia mubtada. Ya. Ya. Dikasih definisi yang di atas itu. Mubtada adalah isim marfu. Mubtada di pembahasan ya, nomor 1 al-mubtada itu ada kosong sampingnya sebelah kiri. Ya. Catat definisinya, mubtada adalah isim marfu yang terletak di awal jumlah. Isim apa dia? Isim marfu yang terletak di awal jumlah. Paham ini? Ayo. At-talibu. Saya enggak suruh ulang. At-talibu. At-talibu. Apa i'rabnya dia? Sebagai apa? Apa kedudukannya? Apa kedudukannya? Sebagai mubtada. Kenapa antum vonis dia sebagai mubtada? Karena dia isim pertama. Apa alamat isimnya? Apa alamat isimnya nih? Adanya alif lam. Bukan alamat rafa'nya. Paham ya? Karena dia isim. Yang kedua karena apa? Dia marfu. Apa alamat rafa'nya? Menunjukkan dia marfu. Dhammah. Paham ini? Ini marfu penting untuk definisi mubtada. Saya kasih contoh perbandingan. Kitaban. Qara'tu. Apa artinya? Sebuah kitab telah saya baca. Kitaban, dia isim. Dia awal jumlah atau bukan ini? Jumlah. Paham ya? Isim dia awal jumlah. Mau vonis dia sebagai mubtada? Nah, apa dalilnya? Apa? Karena dia bukan marfu, dia mansub. Apa alamat yang menunjukkan dia mansub? Fathah. Ini ada dalilnya. Paham ya? Ada hujahnya antum. Jangan asbun ya, asal bunyi. Iya. Ada hujahnya. Dan ini jumlah apa namanya? Siapa yang tahu? Jumlah fi'liyah. Asalnya ini qara'tu kitaban ya. Qara'tu kitaban. Saya membaca sebuah kitab. Paham ya? Paham ini? Nggak usah bingung masalah penempatannya. Yang jelas dia mubtada apa? Isim yang marfu. Bukan mansub dan bukan majrur. Paham ini? Dan dia terletak di awal jumlah. Walaupun di awal dia isim, terus di awal. Tapi kalau bukan marfu, makanya bukan apa? Mubtada. Paham ini? Nah. Kemudian khobar, perhatikan khobar.
Ya, kasih definisi itu khabar. Khabar adalah isim yang marfu. Ya. Khabar adalah isim marfu, bukan mansub dan bukan majrur. Ya, khabar adalah isim marfu yang datang untuk menerangkan al-mubtada. Yang datang untuk menerangkan apa? Al-mubtada. Paham ini? Jadi yang diterangkan mana? Yang diterangkan apa? Mubtada. Yang menerangkan apa? Khabar. Paham ini? Ya. Contohnya, lihat di sini mujtahidun. Ya. Mujtahidun. Apa kedudukannya? Sebagai khabar. Apa hujjahnya antum? Sehingga antum mengatakan mujtahidun sebagai khabarnya. Karena dia apa yang pertama? Isim. Afwan ya. Bukan isim dia. Tidak harus isim. Ya. Ganti isim itu dengan sesuatu. Ya. Ya. Atau isim atau jumlah. Isim atau jumlah. Isim atau jumlah. Jadi khabar adalah ya, isim atau jumlah. Jumlah ada dua, jumlah ismi dan jumlah fi'li. Yang menerangkan makna, yang datang untuk menerangkan makna mubtada. Ya. At-talibu mujtahidun. Lihat at-talibu. Ya. At-talibu. Pelajar itu. Ada apa dengan pelajar itu? Hah? Sempurna maknanya? Belum bisa dipahami. Lihat, kita datangkan dia apa? Khabarnya menunjukkan apa? Sesuatu yang menerangkan al-mubtada, mujtahidun. Pelajar itu bersungguh-sungguh. Ya. Paham ini? Kalau seumpama saya balik ini, nggak usah balik ya, nanti bingung lagi. Ya, ada, nggak usah, anggap saja saya nggak katakan itu ya. Anggap saja. Panjang lagi permasalahannya. Ya. Jadi khabar apa? Isim atau jumlah yang marfu, terletak setelah apa? Ya, khabar. Atau yang menerangkan apa? Al-mubtada. Contoh yang lain, at-talibani mujtahidani. Atau sebelumnya, ini kita belum i'rab sempurna ya. Talibu. Kita i'rab sempurna dengan 4 pertanyaan tadi. At-talibu, apa i'rabnya? Marfu. Ya. Apa kedudukannya? Kenapa marfu? Hah? Sebagai mubtada. Ya. Apa alamat rafa'nya? Dhammah. Mengapa dhammah? Karena talib isim mufrad. Paham ini? Mujtahidun, apa i'rabnya? Apa i'rabnya? Marfu. Sebutkan dulu nama kelompoknya. Ya. Sebutkan dulu nama kelompoknya. Ya. Apa i'rabnya mujtahidun? Marfu. Ya. Apa kedudukannya? Sebagai khabar. Apa alamat rafa'nya? Dhammah. Ya.
Mengapa dhammah? Karena dia isim mufrad. Paham ini? Contoh yang lain, lihat di bukunya. At-talibani mujtahidani. Ya. Dua pelajar itu bersungguh-sungguh. At-talibani, apa i'rabnya? Marfu. Ya. Sebagai apa? Mubtada. Isim di awal jumlah. Sekarang apa alamat rafa'nya? Alif. Mengapa alif? Karena dia isim musanna. Paham ini? Baru 2 jam belajar nahwu sudah langsung mengi'rab antum. Ya. Antum pakai kitab yang lain, ya, perlu berminggu-minggu dulu mempelajari nahwu, kemudian masuk di i'rabnya. Karena i'rab inti pembahasan nahwu. Antum baru 2 jam, 3 jam langsung bisa mengi'rab. Paham ya? Nah, at-tullabu, ya, atau mujtahidani, apa i'rabnya? Marfu. Apa alamat rafa'nya? Sebagai apa dia? Marfu. Sebagai ya, khabarnya mubtada. Apa alamat rafa'nya? Mengapa alif? Karena dia isim musanna. Nah, at-tullabu mujtahiduna. Ya. At-tullabu mujtahiduna. At-tullabu, apa i'rabnya? Marfu. Ya. Apa kedudukannya? Sebagai mubtada. Ya. Isim di awal jumlah. Paham ya? Isim di awal jumlah. Nah, apa alamat rafa'nya? Dhammah. Mengapa dhammah? Karena dia jam'ut taksir. Ya. Mufradnya apa? Tullab. Talibun. Musannanya apa? Talibani atau talibain. Mujtahiduna. Apa i'rabnya? Marfu. Apa alamat ya? Sebagai apa dia? Sebagai khabarnya mubtada yang menerangkan makna mubtada. Ya. Apa alamat rafa'nya? Waw. Ya. Mengapa waw? Karena dia jam'ul mudzakkaris salimi. Jam'ul mudzakkaris salimi, alamat rafa'nya waw. Zainabu naimatun. Si Zainab naimatun, tidur. Zainab. Ya, Zainab isim di awal jumlah. Apa dia? Mubtada. Enggak usah ragu. Ya, jangan ragu. Mubtada. Ya. Zainabu, apa i'rabnya? Marfu. Apa alamat rafa'nya? Dhammah. Dhammah. Ya. Atau sebelumnya sebagai apa dia? Mubtada. Apa alamat rafa'nya? Dhammah. Mengapa dhammah? Karena dia mamnu minas sarf. Mamnu'un minas sarf. Sekarang apa ilahnya? Nama wanita ala muannats. Nama wanita. Paham ya? Jadi nama wanita, ya. Ini nama wanita yang lebih dari 3 huruf ya. Yang lebih dari 3 huruf. Naimatun, apa i'rabnya? Marfu. Sebagai apa dia marfu? Khabarnya. Paham ya? Sebagai khabarnya. Kalau seumpama marfu, sebutkan dulu. Kau perhatikan, sebutkan dulu nama kelompoknya dia. Kemudian pertanyaan yang kedua, sebutkan namanya. Sebutkan jabatannya dia. Sebagai apa? Ya kan? Sebutkan dulu apa? Yang pertama, nama kelompoknya dulu apa? Kemudian yang kedua, sebutkan apa? Jabatannya, sebagai apa dia di kelompok itu? Sebagai fa'il, mubtada, khabar. Paham ya? Presiden, wakil presiden, Pak RT atau Pak Kiai,
Nah, Zainabani naimatani. Dua Zainab naimatani tidur. Ya, Zainabani apa i'rabnya? Marfu. Ya, nama kelompoknya dulu. Ya. Sebagai apa? Mubtada ya, jabatannya. Paham? Jabatannya. Sekarang apa yang menunjukkan dia marfu? Yakni apa alamatnya? Alif. Mengapa alif? Hah? Jadi apa yang menunjukkan dia termasuk dari kelompok rofa? Ya. Ada identitasnya, ada ciri-cirinya. Ya. Oh, dia pakai baju partai ini dia. Kalau di ini dia alamat akhirnya. Apa itu? Alif. Nah, kenapa alif? Ah, karena dia ismul musanna. Jelas ini? Naimatani. Ya. Naimatani. Apa i'rabnya? Marfu. Ya. Nama kelompoknya apa dulu? Paham ya? Nama kelompoknya. Kemudian apa kedudukannya? Apa jabatannya dia di kelompok ini? Nah, apa jabatannya dia di kelompok ini? Sebagai khobar. Setelah kita menjelaskan apa jabatannya, pertanyaan ketiga, apa sesuatu apa yang menunjukkan ya dia masuk di kelompok atau partai ini? Partai rofa. Apa? Alif. Paham ini? Mengapa alif? Karena dia isim musanna. Nah. Zainabatun naimatun. Zainabatun. Apa i'rabnya? Marfu. Ya, marfu. Sebagai apa? Mubtada. Apa alamat rafa'nya? Dhammah. Mengapa dhammah? Karena dia jamak mudzakkar muannats salim. Paham ini? Naimatun. Apa i'rabnya? Marfu. Sebagai apa? Khabar. Iya. Khabar. Apa alamat rafa'nya? Dhammah. Mengapa dhammah? Karena dia jamak muannats salim. Paham ya? Nah, selesai? Hah? 10 menit lagi. Sekarang kita masuk di pembahasan bagaimana cara menyusun mubtada dan khabar. Perhatikan bagaimana cara menyusun mubtada dan khabar. Ya, kau perhatikan ini. Ini penting sekali. Mubtada dan khabar harus sesuai dalam dua hal. Ayo. Mubtada dan khabar harus sesuai dengan apa? Dua hal. Yang pertama apa? Al-adad, bilangan. Bilangan. Isim ditinjau dari bilangannya terbagi menjadi berapa? Isim ditinjau dari bilangannya terbagi menjadi berapa? Tiga. Yang pertama apa? Mufrad. Yang kedua musanna. Yang ketiga jamak. Paham ini? Yang kedua harus bersesuaian dengan jenis kelaminnya atau an-nau'. Isim ditinjau kepada nau'nya terbagi menjadi berapa? Dua. Yang pertama apa? Isim mudzakkar. Apa itu mudzakkar? Yang menunjukkan laki-laki. Dan yang kedua al-ismul muannats yang menunjukkan wanita. Paham ini? Ya. Jadi jika mubtada'nya mufrad, ya, adatnya mufrad, maka khabarnya harus apa? Mufrad. Mubtada'nya musanna, maka khabarnya harus musanna. Jika mubtada'nya jamak, maka khabarnya wajib jamak. Paham ini? Jika mubtada'nya
muannats atau mudzakkar, maka khabarnya harus mudzakkar. Jika mubtada'nya ya muannats, maka khabarnya muannats. Paham ya? Contohnya, ya, contohnya Anda bisa lihat pada contoh-contoh di atas. Ya. Jadi keduanya harus ada kesesuaian dalam dua hal tersebut. Ya. Lihat contoh yang di atas yang telah kita i'rab tadi. At-talibu. Ya. Lihat di papan. At-talibu mujtahidun. Pelajar itu bersungguh-sungguh. Lihat at-talibu. Jika kita lihat dari adatnya, al-adad, jumlahnya, dia apa? Mufrad. Mujtahidun mufrad. Jika kita lihat at-talibu dari an-nau'nya, apa dia? Mudzakkar. Ya. Mujtahidun mudzakkar. Ya. Mufrad mudzakkar, mudzakkar. Paham ini? Harus bersesuaian apanya? Adat dan nau'nya. Ini cara menyusunnya. Mudah kan? Ya. Ya. Contoh yang berikutnya at-talibani mujtahidani. Ya. At-talibani mujtahidani. Ya. Dua pelajar itu bersungguh-sungguh. Adatnya apa at-talibani? Nah. Adatnya apa? Mujtahidani mutsanna. Nau'nya apa? At-talibani mudzakkar. Mujtahidani mudzakkar. At-tullabu mujtahiduna. At-tullabu adatnya apa? Jamak. Tidak harus sesuai jenis jamaknya ya. Yang jelas dia jamak. Paham? Kalau mubtada'nya jamak mudzakkar salim, tidak apa-apa. Khabarnya jamak taksir. Paham ya? Tidak harus ya, tidak harus sesuai jamaknya, jenis jamaknya apa. Ya. Nah, at-talibu adatnya apa? Jamak. Mujtahiduna adatnya apa? Jamak. Ya. At-tullabu nau'nya apa? Mudzakkar. Mujtahidunya nau'nya apa? Mudzakkar. Zainabu naimatun. Zainab adatnya apa? Mufrad. Lihat khabarnya naimatun. Adatnya apa? Mufrad. Zainabu nau'nya apa? Mubtada ini muannats. Apa khabarnya nau'nya? Muannats juga, naimatun. Zainabu muannats. Apa ilahnya muannatsnya? Nama wanita. Naimatun. Apa ilahnya dia muannats? Ada tak marbutohnya. Zainabani naimatani. Zainabani mubtada'nya. Adatnya apa? Mutsanna. Naimatani adatnya apa? Mutsanna. Ya. Zainabani nau'nya apa? Muannats. Naimatani nau'nya muannats. Zainabatun naimatun. Zainabatun mubtada'nya, adatnya apa? Jamak. Ya. Naimatun khabarnya jamak. Zainabatun ya, nau'nya apa? Muannats. Ya, maka khabarnya naimatun muannats. Lihat contoh yang salah, kita perbaiki.
At-talibu mujtahidani. Ini salah dalam hal apa? Adat atau nau? Adat atau nau? Adat. Yang benarnya apa? At-talibu mujtahidun. Dan di papan? At-talibu mujtahidun ya. Atau mujtahidan ya? Ya. Ya. Yang salah ini apa? Adatnya. Lihat adatnya talibu. Apa dia? Mufrad. Mujtahidani musanna. Maka yang benar apa? Ya. At-talibu mujtahidun atau at-talibani mujtahidan. Adapun nau'nya muzakkar. Benar dia nau'nya. At-talibani mujtahiduna. Dalam hal apa ini salah? Adatnya. Ya, harusnya apa? At-talibani mujtahidani atau at-talibuna atau at-tullabu mujtahiduna. At-tullabu mujtahidun. Apanya salah? Adat atau nau'nya? Adatnya. Ya. Yang benarnya apa? At-tullabu mujtahiduna atau at-talibu mujtahidun. Zainabu naimun. Ayo perhatikan. Zainabu, si Zainab naimun. Tidur. Apa yang salah di sini? Nau'nya, jenis kelaminnya. Zainab, apa nau'nya? Muannas. Naimun, nau'nya apa? Muzakkar. Enggak boleh, salah dia. Ya. Jadi yang benarnya apa? Zainabu naimatun. Ada tak marbutohnya. Ya, tambahkan tak marbutoh. Naimatun. Nah. Zainabani naimatun. Apa yang salah ini? Adat atau nau'nya? Adatnya. Adapun nau'nya sudah benar. Zainabani nau'nya apa? Muannats. Naimatun nau'nya muannats. Adatnya Zainabani musanna, naimatun adatnya apa? Mufrad. Yang benarnya apa? Zainabani naimatani atau Zainabu naimatun. Zainabatun naimani. Zainabatun naimani. Dalam hal apa dia salah? Adat dan nau'nya. Lihat adatnya Zainabatun. Apa adatnya? Adatnya apa dia? Jama'. Naimani musanna. Lihat nau'nya Zainabatun. Nau'nya apa? Muannats. Naimani nau'nya apa? Muzakkar. Yang benarnya apa? Zainabatun naimatun. Zainabatun naimatun. Naimatun. Zainab tidur. Ya, tambahkan catatan situ. Tambahkan catatan. Di sampingan ya, di samping kata cara menyusun mubtada khabar, samping kirinya. Ada kosong situ. Di samping kata cara menyusun mubtada dan khabar, samping kirinya. Mubtada nomor 1, mubtada secara hukum asal ma'rifah. Ma'rifah. Sedangkan khabar ini nomor 2, sedangkan khabar
dalam hukum asal nakirah ya. Khabar dalam hukum asal nakirah. Kami lihat contoh-contoh di atas. At-tullabu mujtahidun. At-tullabu di mubtada'nya. Ma'rifatun nakirah. Ma'rifah. Apa ilahnya? Alif lam. Lihat khabarnya mujtahidun. Ma'rifatun nakirah. Nakirah. Ini secara hukum asal. Tapi nanti di sana ya, mubtada boleh nakirah, tapi ada syarat-syaratnya. Dan khabar ya, boleh ma'rifah, sedangkan sebelumnya ya secara hukum asalnya dia nakirah, tapi dengan syarat-syarat pula. Paham ini? Zainabu naimatun. Zainabu ma'rifatun nakirah. Zainabu ma'rifatun nakirah. Ma'rifah. Apa ilahnya? Alam wan alam. Nah, naimatun ma'rifatun nakirah. Nakirah. Paham ini? Ini faedahnya ujiannya antum kemarin. Ayo. Ada pertanyaan? Di mana antum dengar? Di sini antum dengar. Pernah saya singgung. Jamak taksir hukumnya apa? Mufrad, muannats. Adatnya apa? Dia jamak ya, tapi hukumnya apa? Mufrad. Walaupun dia mudzakkar, tapi hukumnya muannats. Paham ini? Contohnya. Al-kutubu ya. Kutubuh. Buku-buku itu jadi ya, jadi datun. Lihat nau'nya sini. Adatnya apa? Jamak. Nau'nya apa? Mudzakkar. Tapi karena dia al-kutubu jamak taksir, ya, jamak taksir tidak berakal. Paham ya? Tidak semua jamak taksir. Ya, atau semua jamak taksir. Semua jamak taksir. Semua jamak taksir, baik yang berakal maupun tidak berakal. Ya. Dihukumnya apa? Mufrad. Dihukumnya apa? Dihukumnya apa? Mufrad, muannats. Apakah hukum untuk jamak taksir yang tidak berakal maupun yang berakal hukumnya wajib mufrad muannats? Wajib? Wajib? Tidak. Dia hukumnya boleh. Mubah ya. Istilah ilmu apa? Ilmu usulnya. Paham ini? Jadi antum bisa katakan al-kutubu jadiduna. Paham ini? Al-kutubu apa? Jadiduna. Atau al-kutubu antum hukumnya mufrad muannats. Jadi datun. Paham ini? Paham ini? Ya. Tapi yang fasihnya ya, yang fasihnya dia dihukumi mufrad muannats. Ini fasihnya. Jadi di sana ada uslub ya, yang biasa. Dan di sana ada uslub yang bagus. Ya, yang bagus itu namanya yang paling fasih. Dan ini yang paling fasihnya. Dia dihukumi apa? Mufrad muannats ya. Al-kutubu jadidatun. Nah, pertanyaan lain? Aktafi bihadza, subhanakallahumma bihamdik, astaghfirullah wa atubu ilaik. Jangan lupa nih ya, bawa kamus ba'da Isya insyaallah. Latihan baca kita.